Baik, kita masuk ke acara inti pada hari ini, yaitu sosialisasi dan pelatihan CISA 4.0 layanan ekspor, Form 3D, dan Lab yang akan disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini. Yang pertama, kita punya Mas Yusuf yang akan menjelaskan terkait CISA 4.0 layanan ekspor dan Form 3D. Selanjutnya, kita punya Mbak Yola yang akan menjelaskan terkait CISA 4.0 Lab. Baik, mohon izin untuk Mas Yusuf dan Mbak Yola, apakah sudah bergabung bersama kami? Siap sudah. Siap sudah, Mbak. Baik, berarti langsung dimulai saja ya Mas Yusuf dan Mbak Yola. Kepada narasumber kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Ainun. Mohon izin Pak Muslim, Pak Oki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu pejabat, serta senior dan rekan-rekan pegawai dari KPUBC, KPPBC dan juga BLBC ya yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terima kasih atas di acara terkait petunjuk teknis operasional CISA 4.0 layanan ekspor untuk pegawai. Baik, jadi tadi sudah disebutkan ya sebelumnya oleh Mbak Ainun bahwa pada hari ini sebenarnya untuk pokok pembahasannya itu ada pada Form 3D dan juga CISA Lab. Nah, terkait Form 3D dan CISA Lab itu nanti akan kita jabarkan, namun sebelum masuk ke dua pokok pembahasan utama, mungkin nanti di sini saya sedikit mereview aja untuk pelayanan teknis petunjuk teknis operasional CISA 4.0 layanan ekspor. Kebetulan kan untuk semua partisipan yang ada di sini kan kantornya sudah melakukan piloting ya. Jadi mungkin saya sedikit nge-review saja. Hilang. Nah, ini. Baik, sudah muncul ya untuk share screen-nya. Ya, jadi mungkin kurang lebih untuk CISA 4.0 layanan ekspor itu sendiri ada sekitar 5 menu ya. Untuk 5 menu itu sering digunakan dalam proses pada CISA 4.0. Menunya itu apa aja? Itu ada browse, yang pasti browse dokumen, kemudian ada PFPB untuk pemeriksaan barang, kemudian ada PFPD atau dalam hal ini PPDE ya untuk ekspor, kemudian analyzing point dan juga gate. Nah, untuk alur itu sendiri biasanya kan pengguna jasa melakukan perekaman dokumen melalui portal pengguna jasa atau portal CISA 4.0 untuk yang sekarang ya, portal CISA 4.0. Kemudian mereka melakukan perekaman dokumen. Setelah itu mereka akan submit dokumennya. Setelah disubmit, dokumen tersebut akan masuk ke LNSP terlebih dahulu untuk dilakukan pengecekan terhadap perizinannya. Jadi sebelum masuk ke CISA, dokumen tersebut akan masuk ke LNSP terlebih dahulu. Setelah dilakukan pengecekan atas perizinan dan sudah disetujui oleh LNSP, maka setelah itu dokumen tersebut akan masuk ke CISA, yaitu CISA 4.0. Nah, biasanya ada beberapa case yaitu dokumen ekspor yang disubmit oleh pengguna jasa namun tanpa menggunakan NIB atau NIK. Biasanya itu untuk kegiatan perusahaan untuk pertama kali ya. Jadi bisa dilayani ekspor tanpa NIB atau NIK. Nah, ketika ada dokumen seperti itu, dokumen tersebut biasanya akan masuk ke petugas analyzing point yang ada di CISA. Jadi ini sih bisa di bawah sini, nanti dia akan masuk ke analyzing point. Dia akan masuk ke menu analyzing point. Jadi untuk petugas analyzing point ini nanti dokumen yang biasanya harus diperiksa itu tidak
dokumen ekspor yang disubmit tanpa menggunakan NIB atau NIK. Nah, nanti di sini petugas analyzing point harus melakukan pemutusan dokumen terlebih dahulu supaya dokumen tersebut bisa lanjut prosesnya ya. Nah, untuk petugas analyzing point itu sendiri harus diberikan role user analyzing point oleh admin APPS manager kantor. Jadi apabila pegawai yang ditunjuk belum memiliki role user analyzing point, maka pasti menu ini tidak akan ada. Jadi menu analyzing point ini tidak akan ada. Jadi harus dipastikan bahwa pegawai yang ditunjuk tersebut sudah memiliki user analyzing point, role user analyzing point. Kemudian setelah dokumen tersebut diputus oleh petugas AP, biasanya nanti langsung masuk ke penyaluran. Nah, apabila dokumen tersebut mendapatkan jalur merah ya, nanti dokumen ekspor itu akan harus dilakukan pemeriksaan barang dan juga nanti pemeriksaan dokumen. Untuk pemeriksaan barang itu sendiri ada pada menu sebentar. Nah, di sini di single core untuk pemeriksaan barang. Jadi untuk PFPB ini sendiri, petugas atau pegawai yang ditunjuk sebagai PFPB itu harus diberikan lagi role, yaitu role PFPB. Nanti untuk mekanisme pemeriksaan barangnya itu di sini nanti di menu-menu yang ada di pemeriksaan barang. Itu ada perekaman LHP, kemudian seharusnya di sini ada perekaman PKB, cuman mungkin karena role saya tidak ya bukan pemeriksa barang, jadi tidak selengkap itu. Jadi seharusnya ada perekaman LHP, kemudian perekaman PKB. Di sini juga ada absen petugas. Namun kalau untuk ekspor itu sendiri kita sudah otomatis terabsen. Jadi untuk petugas PVB maupun PPDE itu sudah otomatis terabsen. Jadi untuk menabsen petugas ini dapat diabaikan. Kemudian di sini ada penjabatan absen dan status pemeriksaan barang. Status pemeriksa barang ini itu seperti yang sudah pernah dijelaskan sebelumnya ya pada sosialisasi sebelumnya. Jadi status pemeriksa barang ini biasanya di sini nanti akan terdapat nama petugas yang sudah terabsen pada hari itu. Nah, nanti di sini ada status di kolom status ini di sebelah kanan, paling kanan ini ada siap bertugas atau sedang bertugas. Nah, untuk yang sedang bertugas berarti pegawai tersebut sudah mendapatkan dokumen. Namun untuk yang siap bertugas itu masih belum mendapatkan dokumen dan bisa untuk ditunjuk untuk sebagai pemeriksa barang seperti itu. Nanti perekaman LHP ini di atas ini kan ada menu perekaman LHP. Nanti di sini ada list dokumen yang statusnya perekaman LHP dan harus dilakukan perekaman LHP-nya tersebut. Setelah nanti dilakukan perekaman LHP, itu nanti hasilnya itu bisa dilihat pada menu hasil perekaman LHP di sini. Nanti ada daftarnya juga, kemudian ada BAP-nya dan juga ada detail pemeriksaannya. Nah, setelah dari pemeriksa barang, itu nanti kita akan menuju ke PFPD atau PPDE ya, PPDE penelitian dokumen ekspor gitu. Jadi di sini menunya sama. Jadi dikarenakan role untuk PFPD dan PPD itu sama, jadi mungkin untuk penambahan pejabat PPDE itu bisa menggunakan role PFPD. Untuk admin APPS manajer kantoran nanti bisa memastikan untuk menambahkan role kepada pejabat PPDE menggunakan role PFPD karena memang role-nya sama gitu ya. PFPD dan PPD tidak dibedakan. Nah, nanti untuk PPDE bisa melakukan pemeriksaan pada menu pemeriksaan dokumen di sini. Kemudian ya ini ada dashboard ya. Cuma untuk sekarang karena ini masih akun saya yang mana belum ada dokumennya, jadi nanti mungkin setelah sesi ini ya nanti kita coba untuk kulik tadi yang pertanyaan dari Pak Tamrin ya kalau nggak salah, mohon izin terkait yang tarif spesifik tadi kalau nggak salah, tarif spesifik dan juga yang perhitungan BK dengan kurs yang bukan USD ya. Nanti mungkin kita coba setelah sesi ini ya Pak, mohon izin. Jadi di sini saya mungkin sedikit mereview aja untuk alur dan beberapa menu yang
biasanya digunakan untuk ekspor seperti itu. Jadi kita sudah sampai di PPDE, nanti PPDE melakukan pemutusan dokumen. Apabila sesuai nanti dia seharusnya akan terbit NPE, apabila tidak mungkin akan diterbitkan SPPBK seperti itu. Nah, apabila sudah mendapatkan NPE untuk dokumen ekspor itu sendiri, nanti petugas gate akan melakukan gate in terhadap dokumen ekspor tersebut. Jadi menunya itu ada di gate di sini ya. Ini role-nya untuk petugas gate itu ada user gate TPS. Jadi nanti user gate TPS itu nanti mendapatkan role gate ini. Kemudian nanti untuk perekaman gate-nya nanti di sini tinggal gate in, kemudian cari kontainer atau kemasannya. Nanti bisa dilakukan untuk perekaman. Kemudian yang terakhir tadi ada saya sebutkan di awal ada menu browse. Menu browse ini sudah pasti untuk melakukan tracking ya, tracking atas dokumen-dokumen yang masuk seperti dokumen impor, TPB, ekspor. Nah, dalam hal ini kaitannya kita dengan ekspor. Jadi dapat dilakukan pencarian dokumen atau untuk melakukan tracking status. Kemudian ada juga riwayat pegawai siapa saja yang pegawai atau pejabat yang mendapatkan dokumen tersebut untuk diperiksa sebelumnya seperti itu. Nanti itu bisa dilihat semua. Jadi contoh ya. Di sini kan riwayat status, ada riwayat respon, kemudian ada detail dokumennya juga. Ini draft dari VIB-nya itu sendiri atau VIB-nya. Kemudian, nah di sini ada browse dokumen versi lama. Ini browse dokumen yang pada saat awal-awal C.S.A. 40 mulai diimplementasikan untuk beberapa kantor pada awal. Nah, bentuk browse dokumennya itu seperti ini. Kalau untuk yang lebih advance, ada di browse dokumen yang atas nih, yang logonya kaca pembesar ya. Nah, untuk browse dokumen versi lama ini biasanya dia hanya untuk melakukan tracking status saja. Sama tadi ada kalau nggak salah pegawai. Coba misal kita cari interview. Kemudian nanti di sini ada datanya, nanti di sini ada riwayat pegawai. Nah, di sini yang bisa kita lihat pegawai-pegawai siapa saja yang pernah bertugas untuk dokumen tersebut. Namun kalau di browse dokumen sini, browse dokumen yang versi terbaru, itu apabila kita cari dokumen, nah di riwayat respon, jadi kan biasanya ada beberapa kali laporan terkait cetakan NPE misalnya cetakan respon itu nol atau belum sempurna, maksudnya dalam hal ini misalnya ada kaitannya terkait komoditi ekspor itu SDA atau non SDA, namun di cetakan tidak tertulis untuk komoditinya itu sendiri, mungkin melainkan masih nol atau tidak ada gitu ya, atau salah gitu. Nah, biasanya ketika hal seperti itu terjadi, dari KPBC atau KPU mungkin melakukan pelaporan melalui Dikir. Kemudian petugas dari KC kami melakukan perbaikan atas dokumen tersebut. Nah, di situ nanti kita akan menyarankan terkait generate ulang respon. Nah, generate ulang respon itu di mana sih? Nah, ada di sini di riwayat respon. Nah, nanti kita klik yang cetak ulang ini. Jadi biasanya memang untuk respon terbaru untuk data yang sudah diperbaiki itu harus dilakukan generate ulang respon lagi untuk cetak ulangnya. Kemudian nanti untuk review responnya nanti apakah sudah sesuai atau belum di sini. Jadi nanti disarankan untuk melakukan generate ulang respon terlebih dahulu, kemudian baru direview. Jadi untuk dipastikan apakah sudah sesuai atau belum responnya. Seperti itu. Baik. Mungkin karena masih ada 2 bahasan pokok kita pada pagi hari ini, bahasan inti yaitu untuk Form 3D dan juga untuk CESA Lab. Jadi mungkin review sedikit tentang alur C.S.A. 40 layanan ekspor ini cukup di sini. Nanti akan saya lanjutkan untuk perekaman Form 3D, bukan perekaman, penyelesaian Form 3D dan juga nanti masuk ke CESA Lab yang akan disampaikan oleh Mbak Yola. Jadi mungkin langsung aja ya, kita beralih ke Form 3D. Jadi Form 3D itu dilakukan perekaman oleh pengguna jasa melalui portal C.S.A. 40 juga. Nah, itu
kaitannya untuk komoditi ekspor yang CPO curah, biasanya seperti itu. Jadi untuk komoditi CPO curah itu dilakukan Form 3D dengan mengajukan pemeriksaan fisik pendahuluan dan juga izin pemuatan. Nah, kalau misalnya tidak dilakukan salah satu dari itu, kemungkinan besar itu akan di-reject karena terkait barang curah seperti itu. Nah, nanti setelah pengguna jasa melakukan perekaman di portal CESA 4.0 untuk Form 3D-nya, dokumen Form 3D itu akan masuk ke role kepala kantor perizinan KPU atau KPPBC. Jadi mungkin nanti saya akan perlihatkan terlebih dulu ya. Jadi di sini untuk role-nya itu nanti, nah ini kepala kantor perizinan KPU atau KPPBC untuk melakukan approval terhadap pengajuan dokumen Form 3D tadi. Kemudian nanti ada juga pemeriksa perizinan untuk pemeriksa yang akan melakukan pemuatan dan juga perekaman LHP-nya. Jadi ada 2 role penting nih untuk Form 3D ya. Jadi ada kepala kantor perizinan dan juga pemeriksa perizinan, seperti itu. Nah, ketika tadi disubmit dokumen Form 3D-nya dari portal CESA 4.0, itu akan masuk terlebih dahulu ke menu dari kepala kantor perizinan yang diberikan role kepala kantor perizinan. Untuk menunya itu ada di perizinan sini, perizinan, kemudian pencarian, nanti akan masuk ke proses permohonan izin. Kita masuk ke proses permohonan izin, kemudian kita cari perizinan transaksional, kita pilih Form 3D gitu ya. Nah, di sini nanti akan muncul nih izin-izin Form 3D yang harus dilakukan approval oleh kepala kantor ya. Biasanya nanti statusnya itu adalah keputusan permohonan nih, keputusan permohonan. Kita coba ya salah satu. Nah, ini diklik aja tombol titik 3 di sini di sebelah kanan, di sebelah paling kanan ya, tombol aksi. Nanti kita klik aja keputusan permohonan. Nah, baik, ini kita sudah masuk ke form persetujuan izin dari Form 3D. Di sini ada permohonan izin. Permohonan izin itu adalah header-nya ya, mungkin bisa disebut header-nya ya. Jadi header yang disampaikan oleh pengguna jasa ketika mereka membuat pengajuan Form 3D melalui portal CESA 4.0. Jadi di sini ada identitas perusahaan, kemudian data izin, kantor pengajuannya kemana, tanggal perkiraan ekspor kapan, seperti itu ya. Nah, di sini ada juga dokumen pelengkapnya ini. Biasanya ini ada nih, nanti bisa mereka isikan atau lengkapi ya. Cuma kalau misalnya yang tidak ada datanya, itu berarti mungkin memang bisa dilakukan pengajuan tanpa harus menginputkan dokumen pelengkap itu sendiri. Nah, di sini kan ada permohonan layanan ekspor, yaitu pemuatan barang ekspor dalam bentuk curah. Kemudian di sini juga ada pemeriksaan fisik sebelum PB atau PFP ya. Nah, di sini dokumennya apa? Packing list, kemudian ada invoice. Nah, di sini ada file, filenya itu untuk dokumen pelengkap ya, bentuknya soft copy gitu. Nah, ini bisa di-download. Kita klik download. Nah, ini untuk dokumennya yang di-upload oleh pengguna jasa. Nanti bisa di-download dan kita lihat dokumen seperti apa sih, seperti itu. Di sini melalui fitur download. Kemudian di sini ada juga lampiran tulis peti kemas ya, dengan nomor, ukuran, dan juga statusnya. Kemudian untuk barangnya ada di tab barang. Nah, di tab barang ini ada berapa barang nih? Ada 1, uraiannya sekian, uraiannya seperti ini, jumlahnya sekian, pos tarifnya sekian. Nah, untuk persetujuan izinnya itu ada di tab persetujuan izin sini. Nah, nanti persetujuan kepala kantornya memutus apa? Misalnya dalam hal ini kita saja setuju ya.
Keterangannya setuju, seperti itu. Kita simpan. Karena sudah yakin, pastikan data Anda sudah benar, seperti itu. Kemudian langsung aja kita klik yes. Nah, request berhasil. Kita oke, nanti dia akan langsung otomatis ter-refresh dan kembali ke halaman awal di daftar permohonan. Dahulu. Nah, tadi kan yang statusnya keputusan permohonan itu kan 2 ya, ada 2. Nah, yang terbaru ini tanggal keputusannya tanggal 21 ini ada statusnya berubah jadi terbit persetujuan permohonan. Nah, untuk tindak lanjut dari status terbit persetujuan permohonan ini nanti kita akan masuk ke role pemeriksa. Jadi seharusnya seperti ini. Jadi kebetulan karena ini role saya itu ada kepala kantor dan juga pemeriksa, maka dari itu dokumen ini muncul. Jadi seharusnya pada prosesnya ketika kepala kantor sudah melakukan approval, dokumen yang tadi statusnya keputusan permohonan ini itu akan menghilang dari list daftar permohonan. Jadi ya ketika statusnya menjadi terbit persetujuan permohonan ini akan hilang dan masuk ke daftar permohonan pada role pemeriksa perizinan, seperti itu. Tadi kan ada 2 role ya, ada kepala kantor dan ada pemeriksa perizinan. Nah, setelah di-approve oleh kepala kantor, dia akan masuk ke daftar permohonan pada role pemeriksa perizinan. Nah, di sini kita sama nih, aksi lagi, ada pemuatan pemasukan dan juga LAP. Nah, pertama kita masuk ke pemuatan atau pemasukan, misalnya seperti itu. Seperti tadi ya, permohonan izin itu isinya header-nya. Jadi di setiap tahapan nanti tab untuk permohonan izin ini akan selalu ada. Jadi tidak akan pernah hilang gitu ya. Untuk prosesnya ada di tab sebelahnya, yaitu tadi persetujuan kepala kantor, kemudian di sini ada pemuatan dan pemasukan. Nah, kita langsung aja nih bisa isikan, misal tanggal kemarin kita isi aja, kita contoh aja ya. Nah, di sini jenis lokasi dan gudangnya itu sudah otomatis terisi secara default berdasarkan pengisian pada permohonan izin. Jadi di sini. Nah, ini kan kawasan pabean, gudangnya ID KORDS. Nah, di sini sudah langsung terisi otomatis kawasan pabean ID KORDS gitu, seperti itu. Kemudian nomor segel masukkan aja, misalnya nah, di sini ada kita harus melakukan perekaman pegawai yang melakukan pemuatan. Jadi di sini cari aja. Ya. Setelah di sini, nah ini juga ada fitur untuk upload foto. Kita upload. Nah, kita upload dulu nih foto. Nah, ada notifikasi bahwa, nah format file tidak sesuai. Harap upload file dengan ekstensi JPG atau JPG. Di sini kan JPG-nya nih menggunakan huruf kapital. Jadi yang bisa itu adalah JPG dengan huruf kecil atau JPEG dengan huruf kecil. Jadi coba kita ganti ya. Tadi kan JPG-nya huruf besar ya. Kita cari yang, nah misalnya ini. Kita open, sudah berubah ya. Ini JPEG ya. Foto kita tambah. Nah, dia berhasil. Dia bisa masuk dan tidak ada pop-up notifikasi tidak bisa dilakukan upload foto seperti itu ya. Kemudian kita langsung klik simpan aja. Nah, nanti fotonya akan masuk ke sini. Misal kita mau tambah satu lagi. Yang ini misalnya. Kita klik tambah. Jadi ada 2 nih nama list fotonya. Kita klik simpan. Nah, di sini muncul 2 foto atas pemuatan seperti itu. Setelah selesai semua diisi, kita langsung balik lagi ke atas dan klik simpan. Setelah klik simpan, kita tunggu terlebih dahulu untuk prosesnya.
Nah, memang agak lama ya. Jadi ketika tampilannya tadi agak diam dulu, itu ditunggu dulu aja karena nanti untuk prosesnya itu akan memakan waktu sedikit dan akan muncul tadi pop-up request berhasil gitu ya. Kemudian kita kembali lagi langsung ke halaman depan yang mana di daftar permohonan. Nah, tadi itu kan pertama statusnya keputusan permohonan, kemudian dilakukan approval oleh kepala kantor, berubah menjadi telah disetujui permohonan. Setelah itu masuk ke pemeriksa, dilakukan pemuatan atau pemasukan. Nah, setelah dilakukan pemuatan atau pemasukan, statusnya berubah nih menjadi selesai pemasukan atau pemuatan seperti itu. Nah, setelah statusnya berubah seperti ini, bisa kita lakukan untuk perekaman LHP-nya. Jadi perekaman LHP-nya ini atas pemeriksaan form 3D itu ada di menu perizinan ya, perizinan, pencarian, terus kemudian proses permohonan izin seperti itu. Nah, ini kita klik di sini. Nah, sama ya seperti tadi permohonan izin. Ini untuk header-nya, kemudian perekaman LHP. Nah, di perekaman LHP ini ada tombol untuk mengajukan uji lab. Jadi apabila pemeriksa sekiranya mungkin ragu atau untuk meyakinkan bahwa data barang tersebut sesuai dengan apa yang dicantumkan di dokumen ya oleh pengguna jasa, itu bisa mengajukan uji lab. Jadi tinggal klik aja di sini. Masuk nggak? Pop-up-nya masuk nggak? Pop-up-nya masuk nggak? Nggak masuk. Oh, nggak masuk ya? Nggak masuk ya, Mbak? Ya, belum Sebentar, masuk. sebentar. Nggak masuk kok. Bentar. Udah. Bentar. Window. Udah. Gimana? Kalau sekarang udah muncul belum, Mbak? Yap, sudah. Silahkan. Nah, ya. Jadi tadi ya kita klik, kita klik uji lab di sini. Nah, dia akan muncul pop-up seperti ini. Nah, di sini nanti kita akan melakukan perekaman permohonan untuk uji lab yang ada di sini. Jadi nanti kita langsung scroll ke bawah aja, kemudian kita klik rekam permohonan. Nah, apa namanya untuk suratnya mungkin kita isi aja dulu ya. Laboratorium tujuannya nanti bisa diisikan mau di mana nih laboratorium tujuannya. Ya, namanya kita coba pilih IKC dulu, kemudian saya cukai. Memang langsung kita isikan aja biaya cukai. Nah, kemudian saya kurang yakin data pengujian yang diinginkan. Nah, kita isi aja, kemudian kita klik simpan. Nah, kita berhasil disimpan. Ini masuk nih perekaman permohonan di sini. Nah, nanti itu harus kita lakukan kirim dokumen terlebih dahulu. Atau misalnya mau di view datanya seperti apa. Nah, tadi kan udah di sini. Nah, nih sama ya isiannya dengan yang udah kita isi tadi, kemudian kita kirim. Isi aja apa? Tes misalnya kita simpan, kemudian kita kirim. Nah, data berhasil dikirim. Nanti itu akan masuk ke lab yang tadi dipilih ya, pengajuan labnya kemana. Nah, itu nanti akan masuk ke petugas yang ada di kantor tersebut. Nah, nanti untuk prosesnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Yola pada sesi setelah ini ya. Nah, nanti di sini juga berubah nih statusnya. Jadi penelitian dokumen. Tadi kan masih perekaman ya. Setelah diajukan, ini jadi penelitian dokumen. Nah, setelah melakukan permohonan, kita kembali lagi ke sini. Nah, ini untuk perekaman LHP-nya. Jadi untuk perekaman LHP-nya, seperti tadi lokasi dan gudang itu sudah otomatis terisi dikarenakan di header ya pengajuan dari pengguna jasanya itu sendiri.
Kemudian kita langsung isi aja untuk waktunya. Lagi aja ya. Sesuai. Nah, di sini ada untuk melakukan input barang yang dilakukan pemeriksaan. Nah, di sini tadi, mohon maaf. Jadi ketika kita klik, kan di sini belum ada ya. Kita klik rekam barang yang diperiksa, itu nanti akan muncul di bawah nih detail barangnya seperti apa. Kita langsung klik aja referensi barang. Referensi barang ini dapat dari mana? Dari barang yang diinput oleh pengguna jasa pada saat pengajuan form 3D tadi. Jadi langsung kita pilih. Ketika kita pilih, nanti di sini akan muncul nih detailnya. Kita klik OK aja. Di sini. Satu ya. Untuk jadi kalau misalnya ada beberapa nanti tinggal dipilih aja. Sama sih sebenarnya kurang lebih sama seperti yang ada di menu PFPB seperti itu untuk pemeriksaan barangnya. Kemudian barang diisi aja berapa gitu. Kemudian netonya kita isi sesuai. Untuk neto disesuaikan dengan referensi ya, karena setahu saya kalau misalnya dia mungkin nanti ada koreksi dari teman-teman. Nah, kalau saya salah terkait netonya ini harus sesuai dengan apa namanya yang diajukan ini. Jadi kalau misalnya tidak sesuai nanti mungkin akan terkena reject seperti itu. Nah, di sini sama ada upload foto juga. Kita coba upload. Ya. Kita klik simpan lagi dan muncul. Setelah karena kan ini kan detail barangnya cuma satu ya. Jadi langsung kita klik aja simpan detail barang. Nah, dia jadi tadi yang tadinya kosong untuk hasil pemeriksaan tiap barang, sekarang muncul satu jenis barang nih, seri barang yang mana sudah kita periksa tadi. Kemudian setelah kita melakukan perekaman pemeriksaan barang, kita bisa langsung klik simpan LHP-nya. Seperti tadi ya, untuk prosesnya mungkin ditunggu dulu sebentar. Nah, nanti akan muncul pop-up request berhasil. Setelah kita klik OK, dia akan otomatis refresh dan masuk lagi ke halaman daftar permohonan. Nah, di sini statusnya dia berubah. Jadi selesai pemeriksaan lokasi dan pemuatan atau pemasukan seperti itu. Nah, untuk berikutnya ini nanti kita akan masuk ke CISA Lab untuk dokumen ini yang tadi sudah kita ajukan permohonannya ke laboratorium IKC. Dan untuk penjelasannya nanti bisa dibantu oleh Mbak Yola. Mungkin Mbak Yola udah siap ya? Siap, Mas.